Melanjutkan keterangan tentang puasa. Wa yubahu fitrun. Ada beberapa hal yang menyebabkan diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasa wajib. Jadi wis kadung poso gara-gara alasan yang akan disebutkan nanti boleh dibatalkan, enggak apa-apa. Pertama, alasannya karena sakit yang parah. Maksudnya sakit parah itu ukurannya apa? Sekira diperbolehkan untuk bertayamum. Misalnya jika dia puasa nanti sembuhnya lama. Biasanya itu malah puasa kan menyebabkan kesehatan. Tapi ada orang-orang khusus dia itu nggak boleh berpuasa. Kalau puasa nanti malah lama. Contohnya apa? Busung lapar. Busung lapar di puasa malah mati. Maka orang seperti itu boleh membatalkan puasa. Yang kedua karena perjalanan yang boleh kosor. Ngantikannya apa? 90 km. Kene Kendal wis jenenge safar kosor. Kene Wonosobo apalagi. Duna qasirin. Kalau perjalanannya pendek, kene Ronggo enggak boleh. Atau perjalanannya untuk maksiat. Jadi kene Kendal tapi kepingin konser. Makani pengajian band, maka hukumnya tidak boleh untuk membatalkan puasa. Wali khaufi halakin, yang ketiga takut ada bencana ketika puasa, maksudnya terlalu lapar atau dahaga meskipun orangnya sehat dan di rumah. Ini kata Al-Adroi dapat difahami bahwa orang-orang tukang panen, pengedos nih, pengepul dan yang lainnya, tukang dandan aspal, tukang nyurung slender barang, maka mereka diwajibkan untuk menginapkan niat. Jadi niatnya harus setiap malam ada. Kemudian di tengah hari kok dia merasa berat, maka dia boleh untuk berbuka. Jadi tetap wajib untuk tabyitun niat. Malam harinya harus niat, tidak boleh ditinggalkan. Wajibu qada'u ma fata walau biudrin. Kemudian orang yang tertinggal puasa batal tadi meskipun ada udzur, maka wajib mengqadha. Misalnya mengqadha Ramadan, mengqadha puasa nadar yang batal, mengqadha puasa kafarat karena sakit atau karena sedang perjalanan atau lupa niat, jadi tidak niat, atau wanita yang haid, nifas. Kalau gila nggak wajib qadha. Begitu juga dengan orang yang mabuk di tengah jalan, itu juga tidak wajib qadha. Jadi si gila dan mabuk yang tidak sengaja itu hukumnya tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kalau masruk bagaimana? Masruk itu orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu masruk. Dalam kitab Majmu'nya dijelaskan bahwa masruk itu hukumnya kal majnun, dianggap sama dengan orang gila. Berarti dia tidak wajib qadha. Itu orang yang kesurupan. Kalau mughma alaih itu ya malah tidak batal. Karena orang mughma alaih itu dianggap sama dengan tidur, orang ayan epilepsi itu. Asalkan dia sadar sedikit saja, itu kata Ar-Ramli, hukumnya puasanya tetap sah-sah saja. Jadi orang gila, orang mabuk yang tidak sengaja, itu hukumnya kok malah tidak wajib mengqadha. Kalau dalam kitab Majmu' pula dijelaskan bahwa disamakan dengan mabuk yang tidak sengaja adalah orang yang memakan sesuatu yang menghilangkan akal li'ilajin, demi berobat. Kalau saya ini bius itu tidak membatalkan itu. Dia tidak wajib untuk mengqadha. Tidak wajib untuk mengqadha karena dia dianggap zawalul akli, seperti anak kecil, tidak mempunyai akal, sehingga dia tidak ditaklif untuk puasa, sehingga dia tidak wajib qadha. Kemudian fil majmu' anna qadha yaum syak al-fauri, disebutkan dalam kitab Majmu' tentang mengqadha hari syak.
Hari Syak itu apa? Hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban, di mana terang benderang, namun orang-orang gaduh, ramai, geger, mengatakan bahwa belum melihat hilalu Ramadan dan belum ada pengumuman dari pemerintah. Kenapa dinamakan Syak? Karena belum ada kejelasan dari pemerintah, masih simpang siur. Nah, tanggal 30 seperti ini ada kemungkinan sudah masuk 1 Ramadan. Model seperti ini loh. Jadi model seperti ini ada kemungkinan masuk Ramadan, karena Sya'ban itu kan bisa saja tanggalnya nakis, yaitu 29. Nah, Februari 27, 28 ya. 28. Dan ini bisa saja 29. Jika 30-nya Sya'ban itu bisa saja merupakan 1 Ramadan. Tapi kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah, belum ada sidang isbat, maka dilanjutkan saja tapi tanpa sepengetahuan dari pemerintah. Ini namanya Yaumus Syak. Nah, Yaumus Syak tanggal 30 Sya'ban yang semacam ini hukumnya haram berpuasa. Jadi orang yang sudah memasuki nisfu Sya'ban tanggal 16 Sya'ban ke atas haram puasa, gak boleh. Illa wiridin, kecuali karena wiridan dalail, atau orang biasanya Senin Kemis, atau dia memang Daud ketepaan setelah 16 Sya'ban masih puasa, itu boleh. Tapi kalau biasanya gak pernah pas Senin Kemis tiba-tiba habis 16 Sya'ban ini baru puasa, ya maka hukumnya haram. Nah, ada yang lebih haram lagi, asyadul hurma, yaitu Yaumus Syak tanggal 30 Sya'ban yang geger tadi. Nah, sekarang ketika seorang itu diharamkan berpuasa pada tanggal Syak ini, maka orang tersebut berarti wajib untuk menahan diri, karena dia itu posisinya adalah disuruh untuk tidak boleh untuk berpuasa, haram berpuasa. Dan ketika dia masih tetap berpuasa namun batal di tengah jalan, maka wajib untuk diqadha secara cepat-cepat, kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Namun oleh golongan ulama mengatakan tidak seperti itu alasannya. Kalau memang alasannya hanya sekedar kewajiban menahan diri, ternyata orang yang meninggalkan niat juga sama, dia juga wajib menahan diri. Padahal orang yang meninggalkan niat qadanya boleh santai-santai. Berarti dapat dikiaskan orang yang mengqadha Yaumus Syak itu juga boleh santai-santai. Wa yajibu imsakun an muftirin fihi ay Ramadan. Kemudian orang yang terlanjur batal dan tidak ada ngudur atau tidak ada kesalahan, tegese batal yang dosa, maka hukumnya wajib menahan diri, tidak boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Misalnya ada orang ini makan, dia mengira masih jam 4, ternyata sudah jam 6 pagi. Atau orang ini lupa, sebenarnya setiap malam wajib untuk niat, tapi dia lupa nggak niat. Atau dia tidak berpuasa di hari Syak dan ternyata Ramadan, maka hukumnya wajib menahan diri. Artinya dia dianggap tidak puasa, namun dia berdosa kalau menjima, bayar dan wajib, tapi dia tidak wajib kafaroh. Sekarang pertanyaannya, kalau udzur gimana? Misalnya wanita haid, itu kan batal, dia tidak puasa kan ada udzur. Atau orang musafir yang tiba di rumah di siang bolong, atau wanita haid yang suci di siang hari, atau orang yang sakit lalu sembuh di siang hari, jawabannya sunnah menahan diri. Jadi wanita haid itu kok dia misalnya buat mie lalu makan di kamar boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lihat orang, dilihat orang, normal orangnya pingin, itu nggak baik. Tapi kalau orang yang lupa niat kok buat mie di kamar jam 12 siang, haram hukumnya, karena dia dianggap tidak ada uzur.
Jadi kalau yang haid itu persediaan sarimi yang banyak. Wa yajibu alaman afsadahu bijima'in asima bi li adishom labis disnain wa uklen kafaratun. Bagi orang yang puasanya batal gara-gara jima, yang mana jimanya berdosa. Jima ada yang nggak berdosa, adalah lupa gimana? Atau dia nggak tahu, misalnya tidur terus melindur, nah melindurnya jima misalnya. Si istri juga melindur juga, umpamane, maka itu nggak wajib bayar kafaroh. Tapi kalau tidak ada udzur, dia berdosa jimanya, maka wajib bayar kafaroh. Kalau jimanya 2 kali gimana? Ya wajib 2 kali kafarohnya. Begitu ya. Jadi mutakariroh bitakarul ifsad, berulang-ulang sesuai jumlah berapa kali dia jimanya. Bagaimana kalau yang sebelumnya belum bayar kafarat? Ya maka wajib masuk lagi, tambah lagi. Di samping bayar kafarat juga wajib mengkodo. Kafarat itu apa sih? 1, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau nggak kuat, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kondone malah 2 bulan. Sebulan wae gotang gara-gara jima. Didenda 2 bulan. Syukur. Mana isya ini tingatan aja Ramadan. Kemudian yang nomor 3 yaitu memberi makan 60 orang miskin atau 60 orang fakir. Apa ada? Cah mondok kira-kira. Suwita kayak kon 15-an atau 11-an. Maka hukumnya wajib untuk membayar kafaroh. Awas, diniati bayar kafarohnya. Diniati. Wa yutaliqu li wahidin mudun min ghalibil qud. Bagi 60 orang miskin itu satunya dikasih 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 6 ons seperempat, itu 1 mud. Jadi 3 beras 6 ons seperempat, 6 ons seperempat, 6 ons seperempat. Walaya juzu sorful kafara liman talzamuhu mu'natuhu. Orang itu tidak boleh mengalokasikan, memberikan kafarat kepada keluarganya sendiri yang wajib dinafkahi, enggak boleh. Kafarat diserahkan pada istrinya, terus nanti istrinya dimakan bersama dia. Nah, itu ya kembali lagi nanti, enggak boleh, harus orang lain. Wajibu alaman atau fi Ramadan li udrin la yurja zawaluhu muddun. Bagi orang yang tidak bisa berpuasa Ramadan karena sakit atau sudah tua renta yang tidak mungkin kembali muda, tidak ada harapan untuk hilang udurnya, maka wajib setiap harinya bayar 6 ons seperempat beras misalnya. Kalau memang dia itu kaya raya. Kalau nggak punya ya dikasih mud, dikasih temannya atau keluarganya. Qadha nggak usah, meskipun setelah itu, setelah sakitnya hilang, setelah tuanya reda, dia mampu puasa. Umpamane, jadi pas tua gak kuat yang akhir-akhir jenenge wong tua kayak lampu nek mati perang. Kuat sekarang kali dilindungi baru meninggal. Kayak lampu, kuat yang apa? Batok mati. Ini nurut dolang padang-padang. Diantot. Kemudian orang tersebut tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia tidak disuruh untuk berpuasa. Dia disuruhnya adalah membayar fidyah. Wa yajibul muddu ma'al qada ala hamilin wa murdi. Bagi wanita bunting, kok bunting sih? Bagi wanita hamil atau wanita menyusui itu diwajibkan 1 qada, 2 bayar mud. Kalau memang keduanya tidak berpuasa karena takut anaknya kurang sehat. Jadi wajib bayarnya kafarat itu kalau mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia khawatir dia sendiri tidak wajib. Bagaimana kalau dia khawatir dua-duanya? Khawatir dirinya sendiri dan khawatir anaknya. Jawabannya tidak wajib. Alasannya idza stama al muqtadi wal mane' quddimal mane'. Jika ada perkumpulan antara muqtadi yaitu anaknya yang ditakutkan dan mane' yaitu dirinya, maka quddimal mane', yang didahulukan adalah pencegah. Artinya dia tidak wajib membayar kafarat kalau memang dia menakutkan
dirinya sendiri, meskipun juga ketakutan terhadap anaknya kekurangan gizi misalnya. Wa yajibu ala muakhirin qada'un, bagi orang yang menunda-nunda qada hingga masuk Ramadan berikutnya, Ramadan 1437 belum selesai, sudah masuk 1438, maka hukumnya wajib membayar setiap tahunnya 1 mud. Artinya semakin berulang-ulang tahun semakin banyak, maka semakin banyak pula mudnya menurut kaul mu'tamad. Jadi kalau dhaif orang, misalnya orang punya qada 1436 Hijriah, kemudian 1438 masih belum qada, maka sehabis Ramadan nanti dia wajib membayar 1 harinya, yaitu membayar 36, 37, 38, berarti membayar 3 mud 1 harinya. 6, 7, 8, dia wajib membayar 3 mud untuk 1 harinya, didenda dia sampai 3. Boleh tahun kan, 6 itu kan setahun wes. Ojo ngompadakno karo jam. Nek pajak nek jam ya, kowe mulai kok ongkone nang 1, terus kok berakhir nang 3, itu berarti maknane 2 jam. Mergo hitungmu 2, 3 ojo kok 1, 2, 3. Iku kok iso hitung-hitungan iku. Nek jam iku ngitungnya sakwise. Jadi dianggap sejam 2, 3. Nek tahun 6 tok itu wis dianggap setahun, karena dia keutuhan dianggap 6 itu kalau sudah utuh 1 tahun. Jadi wong 6 kok meninggalkan wajib memberikan 3 mud menurut kaul mu'tamad. Wa kharaja bi qauli bila udrin ma idza kana ta'khiru bi udrin. Tadi disebutkan dia menunda-nunda qada kalau enggak ada udzur. Nah, sekarang kalau ada udzur gimana? Ya maka kalau ada udzur, dia tidak ada kewajiban bayar mud tadi. Contohnya udzur gimana? Orangnya ini selalu berjalan terus-menerus. Contohnya dia seperti nahkoda kapal. Jadi dia nggak puasa ini karena sebagai nahkoda sampai bertahun-tahun. Nah pas pensiun ya udah dia kode aja, nggak perlu bayar mud. Atau pilot, pokoknya dia pelaku terus. Atau musafir yang sing luroni, sing ukur dalan. Wis pas dulu. Atau orang yang sakit terus nggak pernah sembuh. Sakit namanya udzur terus, mengien. Angger gue puasa sedino ngaki, maka dia ada udzur, enggak masalah. Atau dia menyusui anaknya sampai tahun depan. Dimana jika dia kok tidak menyusui, nanti anaknya kurang gizi. Saiki caci cilik gak disoni mboke susuni sapi. Kemudian wa ini stamar ini, nah meskipun berjalan ratusan tahun sampai dia mau meninggal, itu dia tidak wajib bayar mud. Nah, itu ya. Kemudian wa mata akhara qadara Ramadan ma'atamakuni hatta dakhala akhar famata. Sekarang apabila ada orang menunda-nunda qadar Ramadan padahal dia mampu hingga masuk Ramadan berikutnya dan dia malah meninggal dunia sebelum mengqadha, maka pilihannya 1, harta tinggalannya itu diambil 2 mud untuk setiap 1 harinya. 1 mud karena belum mengqadha, 2 mud karena menunda. Misalnya ya, orang itu menunda-nunda tadi 1436 sampai 1438. Nah, 1438 baru mau diqadha setelah Syawal sudah meninggal dunia. Maka dia wajib 3 mud atas nama menundanya dan 1 mud tambah lagi karena dia belum qadha. Jadi belum qadhanya 1 mud, 3 mudnya karena dia menunda-nunda. Maka khususnya para mbak-mbak yang belum mengqadha ini, bentar lagi 4 hari lagi insyaallah Ramadan. Nah ini segeralah sebelum Anda meninggal dunia. Hati-hati, yang meninggal dunia aku gak ngerti kabeh. Iso wae aku keri sampean dhisik. Kemudian apabila orang tersebut
dikeluarkan hartanya tadi 2 mud, 1 mud karena meninggalkan dan 1 mud karena menunda-nunda. Itu yang pertama. Atau yang kedua pilihannya adalah kerabatnya yang berpuasa mengqadhakan untuk dia. Kalau begitu, maka tidak perlu bayar 1 mud, tapi cukup mud yang khusus karena menunda-nunda. Jadi untuk 1 mud yang kehilangan yang belum diqadha tadi boleh digantikan dengan ahli waris yang mengqadha. Jadi kalau ditanya mayat meninggalkan apa? Meninggalkan qadha. Warisan-warisan qadha itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Qadha diwariske. Bal yang ruju ilam yasumanu qaribu aw madun wa illa wajaba mudun wahid litakhir. Wal jadidu adamu jawazi suami anu mutlaqan. Namun menurut kaul jadid tidak boleh secara mutlak jika keluarganya yang mengqadha, enggak boleh. Mayit urusan mayit. Nah, terus solusinya ya udah harta tinggalannya aja diambil 2 mud gitu aja. Wadhaban Nawawi kajamin muhaqqiqin ila tasqiqil qadim al-qail bi annahu la yata'ayyanul it'am. Namun kata An-Nawawi beliau lebih memilih. Kalau menurut beliau enggak harus mud, boleh aja si wali mengqadhakan, enggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak punya harta tinggalan sama sekali bagaimana? Hanya meninggalkan kesedihan dan kesusahan. Maka hukumnya pilihannya adalah 1 diqadhakan tadi, atau yang kedua tetap bayar mud. Kalau memang dia tidak ada sama sekali maka hukumnya sunnah. Sekarang pertanyaannya, mud tadi diberikan siapa? Diberikan kiai boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali kiainya fakir atau kiainya miskin. Kalau itu baru boleh. Itu kiai yang suka-suka itu enggak boleh kasih mud itu. Enggak boleh. Misalnya yang fakir 1 saja gimana? Enggak apa-apa. Beberapa mud dikembalikan pada dia enggak apa-apa. Biar dia itu tidak kasihan. Faidatun man mata wa alaihi sholatun. Apabila ada orang meninggal dunia padahal dia mempunyai qadha sholat, ini bagaimana solusinya? Jawabannya menurut qaul mu'tamad tidak perlu ada yang mengqadha dan tidak perlu fidyah. Namun ada golongan yang mengatakan bahwa boleh diqadhakan, jadi keluarganya yang mengqadhai. Ini dipilih oleh As-Subki, bahkan beliau sendiri yang melakukan untuk sebagian kerabatnya. Ibnu Burhan meriwayatkan dari qaul qadim bahwa si wali yang mana anaknya itu mempunyai harta tinggalan itu boleh saja jika si wali tersebut mengqadhakan anaknya, jadi disamakan dengan puasa. Namun pendapat lain mengatakan bahwa si anak tersebut dikasih mud, nggak perlu diqadha. Kata Imam At-Tabari, mayit itu dapat mendapat manfaat apa saja ibadah yang dikerjakan asalkan pahalanya diberikan kepada si mayit tersebut. Dalam kitab Syarah Mukhtar diterangkan bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah seseorang itu bisa mendapatkan pahala amalnya sendiri, bisa memberikan pahala amalnya sendiri, atau sholatnya diberikan kepada orang lain dan disampaikan. Jadi misalnya sampean sholat atau puasa lalu bilang, ya Allah ini pahalanya untuk bapak ibuku, boleh. Nanti bapak ibu mendapat pahala dan sama tetap dapat pahala. La yunqasu min ajri syai'un. Maka anak yang baik ketika berwalidain kepada orang tua, khususnya yang sudah meninggal, setiap kali melakukan kebaikan untuk orang tua diniati. Misalnya sama ngaji diniati, ya Allah pahalanya saya ngaji ini untuk ayah saya, itu dapat sampai nanti. Sampai buktinya enggak ada surat balasan. Terus sampai itu. Wayusanu, nah ada pertanyaan tuh, bagaimana mendoakan orang mati? Hukumnya haram. Mergo menyakiti orang hidup kok bukan mati ya. Enggak boleh. Wayusanu iso ini Ramadan wa ghairihi tasahurun. Sekarang orang yang berpuasa Ramadan itu hukumnya sunnah suhur. Sahur. Wah itu loh guys. Pikir keberengan sebenarnya dituabuhi kan. Guys. Maka hukumnya sunnah itu syukur itu. Ojo kok abot nanti kan syukur. Kalau memang buka loh. Buka turu lemu ini. Namun kesunahan syukur ada batasannya. Kapan?
selama tidak ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu ini subuh apa belum ya, maka nggak usah syukur karena nanti berbahaya. Yang kedua, sunahnya lagi syukur itu menggunakan kurma. Kalau menggunakan seteguk air gimana? Boleh. Kapan waktu suhur? Waktunya mulai jam 12 malam. Jadi jam 12 sampai jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Kalau jam 4 lebih seperempat kayaknya sudah agak suhur lagi. Nah itu hukumnya sunnah mulai jam 12. Apa sih hikmah adanya suhur? Jawabannya biar kuat puasanya, atau biar tidak sama dengan ahli kitab, orang-orang kafir, orang-orang Buddha misalnya, itu kalau dia puasa nggak mau suhur, ya kita menyelesaikan mereka. Kemudian kalau waktu suhur sebaiknya pakai minyak yang wangi-wangi biar malaikat suka. Kalau baunya nggak enak nanti setan yang suka. Wasunnah ta'jilu fitrin, sebaiknya kalau berbuka cepat-cepat. Jadi Allah langsung buka, Allah langsung buka. Nanti itu sunnahnya. Jangan ditunggu-tunggu malah buka terlalu lama, nggak usah, langsung aja sikat. Tapi syaratnya harus yakin sudah terbenam janda azan. Kalau daerahnya ramai, penuh dengan bangunan-bangunan, atau di daerah lapang tapi ada banyak pegunungan, maka cara mengetahuinya adalah sorot-sorot matahari, sunrise atau sunset. Nah, sunset itu sudah mulai gelap, sudah hilang sorotnya. Kemudian disunahkan lagi berbuka dulu baru sholat, jangan sholat dulu baru berbuka. Kenapa? Kalau dalam kitab Bustan Arifin diawasi, karena sebaiknya itu orang itu lebih baik makan tapi ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Itu dalam kitab Bustan Arifin begitu. Jadi sebaiknya itu makan dulu baru sholat, karena nanti kalau sholat dulu kan, wah makanku tidak makan jago, maka nggak baik. Makro sebaiknya makan dulu. Kalau makan, waduh baru sholat, kan bagus itu. Lebih baik makan tapi ingat sholat ketimbang sholat tapi ingat makan. Kemudian kalau memang dia tidak khawatir kehilangan jamaah, tapi kalau jamaahnya cepat, misalnya kalau di sini saya langsung ngimami, ketika sampai kok masih menghabiskan kolok, maka nanti tidak bisa jamaah, ya maka koloknya nanti aja diseruput dikit aja jamaah, baru setelah itu minum kolok. Wa kaunu bitamrin, kemudian ketika berbuka sunahnya pakai kurma. Ya, sebaiknya kalau pas berbuka pakai kurma itu jarinya 3. Dari jari jari telunjuk sama jari tengah. Makan itu 3. Karena kurma kan pas ya, pakai 3 kan Pak. Pakai 4 timur. Nanti dapat banyak kan pas. Cuma 3. Terus sunahnya begitu. Nah, ini jangan salah praktekkan untuk makan-makan selain kurma. Ini prakteknya Rasulullah karena makannya makan kurma, sampai makan sayur bener jenenge telu lho. Ya ora tak-tak kok. Rampung-rampung. Kemudian bagaimana kalau nggak menemukan kurma? Kalau kurma Jawa itu asam itu. Asam itu kurma Jawa itu. Tamroh Jawa. Kalau nggak ada kurma, maka caranya dengan meneguk air. Meskipun airnya zam-zam. Jadi morono Mekah Mbak Wontong. Kalau tajir awal mak wa ta'ir ala tamri. Bagaimana ini ada pertentangan, bingung dia. Kalau dipercepat nanti bukannya air. Kalau agak nanti ada kurma. Ini gimana nih? Sebaiknya nanti aja atau sekarang? Jawabannya yang baik sekarang aja. Itu karena kuat ya, karena takjil itu sangat kuat, dalilnya sangat kuat sekali. Bahkan Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu an dalam kitab Jamal diterangkan itu saking senangnya Abdullah bin Umar dengan takjil, kalau beliau itu nggak mendapatkan makanan di mejanya maka beliau mengundang istrinya. Jadi takjilnya 5. Ayo. Itu saking senangnya beliau dengan takjil. Tapi ya kena menang ya. Waqala aidan ya daru fit amrin qawiyat syubhatu wa ma'un khafat syubhatu anal ma'afdal. Sekarang ada orang bingung
Nah, di depannya ini ada kurma dan ada air, mana yang diambil? Kalau mau ambil air kayaknya bagus, maksudnya halal murni. Tapi kalau kurma ini dari mana nggak jelas ini, curian atau dari mana? Maka yang baik minum air saja. Qala Syekhoni la syai'a afdalu ba'da tamri ghairul ma'. Kata Nawawi Rafi'i mengatakan hal yang paling utama setelah kurma adalah air. Kata Ar-Royani sebaiknya manisan. Jadi air sama manisan itu permen itu lebih baik permen. Namun ini lemah kata-kata ini. Al-Adra'i juga mengatakan bahwa anggur itu saudaranya kurma, tapi ini juga nggak pas ini. Masa ada saudara juga. Lalu kenapa Rasulullah menyebutkan anggur, menyebutkan kurma? Ya karena yang paling mudah di Madinah yaitu. Nah, setelah makan sebaiknya baca doa Allahumma lakasutu. Setelah makan ya. Nah, ini kita keliru ya, kemarin itu sebelum makan. Ini keliru. Ini makan dulu. Jadi besok itu makan dulu baru doa. Nah, kalau mau makan apa? Ya bismillah. Bismillah cukup. Bismillah makan. Setelah itu baru Allahumma lakasutu. Wala jika afdatu darabatu ma'u wa talatul uruf masabatul ajru insya Allah. Kita ini dibodohin oleh guru-guru. Wah, jangan dibodohin. Bahaya. Jadi kita ini karena sudah terlalu biasa baca doa dulu, padahal doa itu setelah makan. Akibat fitri, jadi setelah makan. Wa sunnah ghuslu min ahli janabati qabla fajrin. Kemudian kalau orang yang malamnya hari itu kok mimpi basah atau jinabat, maka sebaiknya mandinya sebelum subuh. Kenapa? Biar tidak ada air yang masuk ke dalam telinga atau dubur dia. Kata guru kami, kalau begitu jika ada yang masuk berarti membatalkan. Namun ini tidak tepat. Karena apa? Sudah dijelaskan di atas bahwa jika ada air kumur-kumur yang disyariatkan atau orang membasuh mulutnya yang najis, maka tidak batal ketika ada yang terlanjur. Jadi maksud dari kata Syekhina yang mengatakan batal itu kalau memang keterlaluan yang dilarang. Jadi sampai keterlaluan itu kalau memang bisa membatalkan. Kalau nggak keterlaluan ya nggak batal. Wasunah kafu nafsin, kemudian kesunatan berikutnya orang puasa itu sebaiknya menahan nafsu, jangan sampai makan yang ada subatnya, jangan pula berusaha pula untuk menahan syahwat, untuk tidak mendengarkan musik-musik ya. Orang puasa itu jangan mendengarkan musik, poso regenan, jijinan, jeduk ini makruh itu. Makruh min haitsu nggak mau menahan diri, tapi haramnya karena musik tadi. Ya sholawatan lah, kalau nggak kuat kepingin ada bassnya ya sholawatan. Kalau kepingin bass toh ya sholawatnya diperkecil bass toh. Kemudian dijaga juga pandangannya, jangan sampai cuci mata malah ngabuburit barang itu nggak baik itu. Orang puasa ngabuburit pakai celurit aja. Kemudian disunahkan lagi untuk tidak memegang minyak. Jadi jangan pakai minyak. Apalagi yang rasa apel itu malah ingin dimakan, nggak baik itu. Sekarang ada pertanyaan, jika kita dikasih orang ini, dikasih minyak, tadi kan katanya nggak baik menyentuh minyak. Nah sekarang kalau orang menolak minyak dikasih orang lain kan nggak baik. Pertanyaannya, jika ada orang ngasih ke kita tolak atau kita terima? Kalau terima kan makruh tadi katanya. Kalau ditolak kan juga nggak baik karena dikasih orang. Rezeki sithik aja ditambah. Maka sebaiknya nggak usah diterima. Sebaiknya fajtinabul masih aula, nggak usah diterima aja. Biarin. Kenapa? Karena kemakruhannya ini bisa mengurangi ibadah. Ibadah kita harus kuat, jangan sampai terganggu oleh minyak-minyak. Nggak boleh. Kata Bin Nu'aim dalam Khilyah mengatakan orang yang puasa sebaiknya jangan pakai celak. Nggak usah celaan-celaan, nggak usah. Biarkan menunjukkan inilah bentuk kita, kehinaan kita dengan segala kerendahan kita di depan Tuhan. Nggak usah macam-macam. Kalau sikat gigi setelah duhur malah makruh. Setelah duhur sampai terbenam matahari maghrib makruh. Jadi nggak usah sikat gigi. Kalau bau gimana? Udah biasa. Tanya orang bau-bau udah biasa itu. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau memang berbau, mulutnya bau karena habis tidur, ya maka sunnah untuk sikat gigi. Ini boleh diikuti.
Kalau sampean sudah gak kuat, sekira sampean mencoba untuk mengeluarkan gas naganya, maka sampean bisa semaput, maka boleh untuk, maka nggak apa-apa, sunah-sunah saja. Wa mimma yata'akkad bil shaim kafulisan. Kemudian diperhatikan orang kalau puasa itu jaga lisannya dari segala perkara yang diharamkan, misalnya dusta, menggunjing temannya, kemudian menyumpahin orang, sumpah serapah, itu juga nggak baik, mencaci maki orang itu nggak baik, ditahan dirinya. Kenapa? Karena semua itu menghilangkan pahala, sebagaimana dijelaskan hadis-hadis sahih, dijelaskan pula al-Syafi'i, bahkan diakui oleh kitab Majmu'. Wa biyuratu rasul al-dri khusuluh wa alai ismu maksiati. Dengan begini maka jelas sudah perkataan adroi bahwa dia tetap mendapat pahala dan dosa, jadi ada pahala dan dosanya itu ditolak. Ya nggak ada pahalanya, sudah hilang semua. Kata sebagian ulama, dasar puasanya menjadi batal. Ini yang sama dengan mazhabnya Imam Ahmad tentang sholat di bumi Gasaban. Sekarang pertanyaannya, kalau ada temennya yang mencaci maki, dia gimana? Pisah-pisah gitu, orang poso dipisah, yo jangkrik gitu. Gimana ini? Apa kita juga balas? Kamu banyak jangkrik gitu? Atau jika kita cukup diam? Jawabannya sebaiknya kita bicara. Ini so'imun. Oh kamu itu? Ini so'imun. Aku berpuasa. Kalau itu ya, ini so'imah. Hanya ini so'imah. Kemudian kalau memang dia takut riak dalam hati aja, ini so'imun dalam hati. Tapi kalau dia nggak kuat, nah temannya nggak mudeng, maka ya udah lafadzkan aja. So'im, ini so'im. Saya so'im coblos saya. Wasunnah ma'atakid di Ramadan wa asri al-akhir akad iksaru sodakoh. Nah, orang ketika di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir dan 21 ke atas, perbanyak sodakoh. Perbanyak sodakoh. Kalau nggak punya ya sodakoi. Nah, ini perbanyak sedekahnya banyak. Yang kedua, mayoran di keluarga. Jadi agak makan yang enak. Yang kedua satu ke atas makannya agak enak. Tempe terus budek. Ngendikane Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam Bustan Arifin, barang siapa kok setiap hari 40 hari tidak pernah tersentuh daging dalam perutnya, maka dia akan tuli. Budek ae pas ngomongane wong makan tempe terus budek. Jadi kadang-kadang lah, khususnya 21 ke atas. Ya ana mayarane sithik. Nang Lamongan lah. Tuku bruto lho. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan kerabat, dengan teman-teman, tetangga, dengan handai tolan, saling berbuat baik. Ya ngiwangi kancane. Ya jenenge ngiwangi akeh, kancane angel kentut digano. Gampang. Yang keempat, disunahkan kembali adalah memberi makan orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, khususnya santri, dikasih takjil. Kasih takjil. Itu hukumnya sunnah. Kasih apa? Kolok. Nanti sebentar lagi mbak buat kolok. Koloknya itu jangan asin loh. Bukan kolok asin. Nek manis kayak uya jarang. Wah iya, para nabi surga. Bagaimana kalau nggak punya uang untuk membelikan temannya berbuka puasa? Minum, kasih minum. Kemudian sunnah lagi memperbanyak baca Al-Quran. Asalkan jangan di kakus. Saking sergepe nang kakus jangan baca Quran. Gak baik. Murojaah sambil nunggu temennya itu gak baik. Kalau alfiah boleh, kalau Quran jangan. Kalau di tengah jalan gimana? Bagus itu. Tengah jalan sambil berkendara gitu atau dikendarai. Dia baca Quran bagus. Wa afdalul awqatil qira'ah minan nahar ba'da subhi. Waktu yang paling utama di siang hari adalah habis subuh. Aja malah beturu. Pas subuh beturu maca Quran babar pisan. Baca ke Quran. Pas subuh turu di ruqyah bae. Kami Yasin. Kalau malam gimana? Kalau malam waktu suhur jam 3:30 tadi. Kalau nggak bisa ya habis maghrib sebelum isya. Kalau bacaan malam lebih utama.
Wayang bagi ayakuna syani'ul qari atadabbur, sebaiknya kondisi gaya pembaca Quran tuh seakan merenung sambil menangis-nangis sedikit ya. Wabima mati gitu ya. Di hayati ya. Wah, kalau ada hayati ada Zainuddin. Qala Abu Lais fil Bustan yang balil qari ayat timal Quran fi sanah marrataini, kata Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Bustanul Arifin. Ini sudah dibaca kemarin ya, puasa kemarin. Karena sudah ya, berarti sudah selesai. Itu disunahkan untuk mengkhatami Quran 2 kali setahun minimal itu. Barang siapa minimal 2 kali dalam setahun khatam, berarti 6 bulan sekali khatam, maka sudah dianggap tidak menyanyiakan Quran. Karena Rasulullah bersabda, difirmankan Allah, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah pernah mengadu pada Allah, ya Allah, lihat kaumku itu kurang ajar, mereka membiarkan Quran begitu saja, mereka menyanyiakan hak Quran. Nah, hak Quran ini diantaranya adalah minimal 6 bulan sekali khatam, itu minimal. Jangan sampai punya Quran kok masih bagus, itu menunjukkan si pemilik kurang membacanya. Wa yusaru ibadah, kemudian ketika bulan Ramadan sebaiknya ibadah yang banyak, itikaf juga. Apalagi 10 hari akhir, 21 ke atas, maka sangat kuat sekali karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebaiknya orang yang itikaf itu berdiam diri sampai sholat id. Jadi mulai malam atau mulai pagi sampai sholat id itu diam di masjid terus. Nah, sebaiknya pula dia itu itikaf sebelum tanggal 21. Sebelum tanggal 21 sudah mulai itikaf, ada pelatihan-pelatihannya. Kemudian ibadah-ibadah itu juga sunnah untuk diperbanyak. Kenapa? Karena berharap akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini barang siapa beramal 1 kali saja itu lebih bagus dibanding dengan beramal 10 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar menurut kita itu adanya di Ramadan, dan yang paling diharapkan itu di hari-hari ganjil. Terutama kata Asy-Syafi'i tanggal 21 dan 23. 21 dan 23 Ramadan ini Lailatul Qadar ini. Biasanya ada alamatnya. Kalau dalam kitab Shawi itu 1 alamatnya itu angin sepoi-sepoi, tidak ada hujan, tidak ada halilintar, dan tidak terlalu panas. Dingin tapi tidak menyentuh sampai ke tulang, enggak, tapi nyaman di hati, senang. Terus yang kedua, kata yang Kusyairi itu ada rohdah, rasa gemetar, bulu kuduk berdiri. Kenapa? Karena disalami oleh para malaikat. Salamun dia hatta matla'il fajr. Jadi agak bulu kuduk berdiri, enggak jelas. Allah bulu kuduk berdiri itu bagaimana? Lewat kuburan ya. Ya enggak, di rumah aja, di rumah tiba-tiba berdiri. Nah, itu tandanya malaikat lewat mau salaman dengan kita. Salam. Enak zaman dulu. Malaikatnya menyapa kepada kita semua. Nah, ketiga itu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya hati-hati merasakan apa enggak seperti itu. Saya pernah merasakan seperti itu, tapi tak tinggal turunnya diniati. Moga-moga dengan tidur ini meninggalkan dosa besar zina, dosa besar mendem dan lain sebagainya. Itu udah pahala banyak sekali. Lailatul Qadar. Kemudian barang siapa yang mau Lailatul Qadar dimaksimalkan atas nama iman, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dalam ayat lain, dosa yang akan datang dan dosa yang sudah lalu. Al-Baqi meriwayatkan, barang siapa sholat maghrib isya berjamaah sampai Ramadan selesai, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi wis rasa akeh-akeh ngamal wis gede-gede. Wiridan Yasin ping 40.000. Menireng lambemu. Rasa berapa seneng-eneng wae. Cukup maghrib dan isya. Ramadan selesai pasti Lailatul Qadar telah Anda dapatkan. Sing ngono wae kepenak. Kemudian Al-Baqi meriwayatkan lagi, barang siapa menghadiri sholat isya berjamaah, khususnya yang bulan-bulan terakhir dari Ramadan, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana nih, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu nisfu Sa'ban tuh. Orang-orang nggak punya dewe itu ya,
kurang perhatian dia. Mencari sesuatu yang biar tenar itu nggak pas itu teracal itu. Nggak pas. Ono Lailatul Qadar kok nisu saban. Gimana itu? Yusanu itikafun kula kuatin. Kemudian pembicaraan tentang disunahkan itikaf. Kapan? Kapanpun setiap waktu. Itikaf itu apa? Itikaf itu berdiam diri di masjid melebihi kadar tumakninah, melebihi kadar subhanallah. Itu di dalam masjid dinamakan sebagai itikaf. Kalau orangnya ini cuma berputar-putar gimana? Jadi dalam istilah ini ada mutaraddid, ada abirun. Abur itu orang yang melewati. Kalau abur nggak cukup. Kalau mutaraddid cukup. Bedanya, kalau abur itu dakhala minal bab kharaja ila akhar. Dia masuk dari satu pintu keluar ke pintu lain, namanya abur. Misalnya santri masuk dari pintu utara keluar ke pintu selatan, namanya abur. Itu nggak cukup. Tapi kalau mutaraddid masuk dari satu pintu kembali ke pintu tadi, namanya mider-mider. Jadi dia masuk dari pintu utara mau ke selatan nggak jadi terus kembali ke utara lagi. Itu namanya mider-mider itu. Nanti dia pusing-pusing gitu. Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya satu masjid. Yang kedua serambi boleh, asalkan tidak jelas-jelas bahwa serambi itu bukan masjid. Kalau sudah jelas maka tidak boleh. Kalau ragu-ragu nggak apa-apa. Ragu-ragu, tapi kalau sudah jelas ya, sudah saya sering kali sebutkan di serambinya ini tidak masjid. Yang masjid khusus yang di kota. Nah, maka sampai masuk kalau pengen itikaf masuk di dalam. Artinya kalau sampai kok jinabah di luar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan nempel temboknya. Apalagi tangannya sampai ngelawean ke dalam itu nggak boleh. Begitu juga dengan modok. Kalau khed itu kok di serambi atau di harimnya masjid nggak apa-apa. Tapi kalau sampai basah karena darah khednya haram. Kalau mau aman ya di pelataran dalam itu nggak apa-apa. Kalau ada hujan kan keguyur itu. Orangnya ya keguyur juga. Kemudian walau kharaja, sekarang ada orang yang itikaf sudah enak-enak di dalam malah keluar. Alasannya untuk qadil hajat. Bagaimana itu hukumnya? Jawabannya wajib untuk mengulangi niat lagi. Orang yang itikaf itu ya di dalam terus, jangan keluar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia setelah keluar kembali lagi? Padahal dia mengatakan bahwa itikafnya dibatasi 1 hari misalnya, maka hukumnya wajib diulangi lagi. Kalau kharaja aziman li umudin fa'adalam yajib, kecuali jika dia keluarnya berniat untuk kembali lagi, maka hukumnya tidak wajib mengulangi niatnya. Walayadul khuruj fi itikafin nawat tatabu'ahu, bagi orang yang beritikaf dengan niat akan terus menerus, misalnya itikaf selama 1 minggu, itikaf selama 1 bulan berturut-turut, maka hukumnya tidak masalah untuk keluar sekedar qadil hajat meskipun tidak terlalu membutuhkan, nggak apa-apa. Kalau mandi janabah boleh, menghilangkan najis boleh meskipun bisa dilakukan dalam masjid. Kenapa? Karena orang mandi dalam masjid itu kurang bisa menjaga muruahnya masjid, kehormatan masjid kurang terjaga. Mandi kok dalam masjid. Orang mandi itu kan pasti kencing ya, nah, itu kan nggak baik. Kemudian bagaimana kalau dia makan? Makan nggak apa-apa keluar, karena makan dalam masjid itu biasanya malu orang-orang itu. Jadi sebaiknya kalau dalam masjid jangan makan. Walau wudhu bata qadil hajat tab'an lahu. Bagaimana kalau wudhu? Wudhu tafsil. Kalau wudhunya itu mengikuti qadil hajat boleh, tapi kalau wudhunya asli keluar hanya karena wudhu nggak boleh. Jadi ada wudhu aslan, ada wudhu tab'an. Kalau wudhunya itu mengikuti qadil hajat boleh, tapi kalau wudhunya murni hanya untuk wudhu keluarnya tidak boleh. Jadi yang boleh yang tabaan, kalau yang aslan tidak diperbolehkan. Kemudian wala li ghusl masnun, bagaimana kalau dia mandi sunnah, jadi keluar untuk mandi sunnah padahal niatnya 1 minggu di masjid, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau terlalu jauh tempatnya ya tidak masalah. Tidak masalah. Kalau misal qadil hajahnya terlalu jauh nggak apa-apa, keluar nggak apa-apa. Kecuali ada tempat yang lebih dekat atau yang jauh itu lebih layak, ya nggak apa-apa keluar. Bagaimana nih kalau orang mau keluar? Apakah dia harus dipaksa untuk lari biar sampai ke masjid lagi? Enggak, cukup seperti biasanya, lari biasa saja. Kalau dia sedang itikaf selama 1 minggu misalnya, lalu dia melihat jenazah mensolati, boleh nggak? Boleh, asalkan jangan menunggu lama. Jadi jangan menunggu, langsung mensolati. Kemudian
Orang yang itikaf selama 1 minggu berturut-turut itu boleh keluar ketika dia mensyaratkan. Misalnya, saya itikaf 1 minggu tidak akan keluar kecuali untuk menemui raja, kecuali untuk berwudu, mandi sunnah, untuk menjenguk si sakit, untuk bertakziah, untuk ziarah kubur, untuk memaprak orang yang sedang datang dan lain sebagainya, maka boleh. Boleh itu. Kalau disyaratkan, diistisnakan boleh. Kalau jima yang diistisnakan gimana? Misalnya saya itikaf 1 minggu dan tidak akan keluar kecuali jima, nggak boleh. Meskipun dikecualikan. Kok jima ini geger wong. Yang harus kenal ini ibadah enggak. Maka tidak diperbolehkan. Kalau dia itu tadi kan alasannya kepingin keluar untuk qadil hajat, ya dia diperbolehkan. Tapi ngiras-ngiras gimana? Sekalian jima, nggak boleh. Enak aja, nggak boleh. Pokok itu nggak boleh. Apapun alasannya, 1000 alasan ditolak. Wa ing zalimaniyin bimubasyarah, begitu juga tidak diperbolehkan, yaitu dia keluar sperma dengan ada sentuhan dan syahwat, misalnya berciuman itu nggak boleh, berpelukan itu nggak boleh. Wal mu'taqid al-khuruj minat tatawwu linawinya, berarti mari bagi orang yang itikaf itu diperbolehkan untuk sekedar menjenguk si sakit, boleh. Pertanyaannya, sebaiknya dilakukan atau tidak? Jawabannya ada beberapa pendapat. Kalau menurut Imam Al-Bulkini, yang baik adalah tetap keluar demi menjenguk sahabat atau menjenguk saudara atau teman. Sahabat itu bukan sahabat Nabi, sahabat. Wahtara Ibnu Shalah atarka. Namun menurut Ibnu Shalah tidak setuju dengan Al-Bulkini. Menurut beliau nggak usah lah, menetap aja dalam masjid. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW dulu ketika itikaf nggak pernah keluar dengan alasan menjenguk sakit, itu nggak pernah. Ini cocok saya ini. Jadi ketika orang sudah berniat mondok, menetap, ya udah, nggak usah alasan macam-macam. Ini madhabnya Ibnu Shalah ya. Kalau saya begini aja Pak, ya terserah nggak apa-apa. Tapi harus mengikuti Ibnu Shalah kalau di sini. Ya itu nggak usah keluar-keluar, karena biar fokus. Nabi dulu juga gitu, itikaf nggak keluar-keluar. Beliau langsung itikaf di masjid gitu aja. Muhimmatun qala fil Anwar. Imam Al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar mengatakan bahwa pahala itikaf itu menjadi sirna ketika dia memaki-maki orang lain